Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Eka Fitria. Saya dari Prodi S1 Farmasi semester 4. Di sini saya akan memaparkan mengenai formulasi yang saya buat berupa sediaan salep. Adapun formulasi baku yang saya gunakan bersumber dari jurnal yang berjudul Uji Screening Fitokimia dan Evaluasi Sifat Fisik Sediaan Salep, Ekstrak Etanol dan Kemangi dengan menggunakan basis salep hidrokarbon dan basis salep serat. Pada jurnal tersebut terdapat dua basis salep, yaitu basis salep hidrokarbon dan basis salep serat. Dari jurnal tersebut menyatakan bahwa formulasi basis salep hidrokarbon lebih baik daripada basis salep serat karena uji daya sebar basis salep hidrokarbon lebih besar daripada basis salep serat. Maka dari itu saya menggunakan formulasi basis salep hidrokarbon sebagai formulasi baku. Formulasi basis salep hidrokarbon yang digunakan sebagai formulasi baku memiliki komposisi ekstrak daun kemangi 6,75 gram, sera alba 0,41 gram, fosrin alba 7,84 gram, nipagin sebanyak 0,12%. Pada komposisi formula baku memiliki khasiat seperti ekstrak daun kemangi sebagai zat aktif yang memiliki peran antibiotik, sera alba sebagai zat pemikat, fosrin alba sebagai basis salep, nipagin sebagai zat pengawet. Kemudian literatur reformulasi yang saya gunakan bersumber dari jurnal yang berjudul Formulasi Salep Ekstrak Etanolik dan Binolol dengan Variasi Salep. Pada jurnal tersebut tercantum 3 basis salep, yaitu basis hidrokarbon, basis absorpsi, dan basis larut air. Dari jurnal tersebut menyatakan bahwa formulasi basis salep hidrokarbon memiliki perbedaan yang signifikan pada karakteristik fisik salep seperti daya lekat dan viskositas daripada basis salep absorpsi dan basis salep larut air. Maka dari itu saya menggunakan formulasi basis salep hidrokarbon dengan komposisi ekstrak daun binahong sebanyak 12%, alfa tokoferol sebanyak 0,001%, sera alba sebanyak 2%, propil paraben sebanyak 0,01%, vaselin alba sebanyak 85,989%. Pada reformulasi salep basis hidrokarbon terjadi pergantian ekstrak daun kemangi menjadi ekstrak daun binahong sebanyak 12%. Hal ini berdasarkan jurnal yang berjudul Uji Efektivitas Salep Ekstrak Daun Binahong pada kelinci yang terinfeksi bakteri Staphylococcus aureus menunjukkan bahwa ekstrak daun binahong sebanyak 12% sudah menunjukkan efektivitas sebagai antibakteri. Kemudian terjadi penambahan alfa tokoferol atau biasa disebut vitamin E digunakan untuk mempercepat penyembuhan luka serta melindungi sel dari kerusakan akibat radikalitas. Hal ini berdasarkan jurnal yang berjudul Efek Pemberian Vitamin E pada Perubahan Motilitas dan Morfologi Spermaticus strain yang terpapar cisplatin. Kemudian terjadi penambahan propilparaben yang digunakan sebagai zat pengawet antimikroba. Hal ini bertujuan untuk melindungi sediaan terhadap kontaminasi mikroba, terutama pada wadah dosis ganda untuk menghambat pertumbuhan mikroba yang terjadi sebelum, selama, atau setelah proses produksi. Hal ini bersumber dari jurnal yang berjudul Kadar Efektivitas Propil Paraben sebagai pengawet dalam sediaan salep lidocaine terhadap pertumbuhan bakteri. Kemudian untuk sera alba dan vaselin masih tetap digunakan, adapun hasilnya sera alba sebagai zat pemikat
pemaparan reformulasi